Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul iman yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan telah datang kepada kita dengan berbagai macam serba-serbi peribadahan, berlomba-lomba dalam berkebaikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadisnya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi mirrihil mursalah. Dari hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanannya tersebut adalah bertambah ketika masuk di bulan Ramadan. Yaitu tepatnya adalah ketika ditemui oleh Jibril alaihi salam. Ya. Dan pada saat itu Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran, memurajaah Al-Quran. Dan juga kedermawanan Rasulullah SAW atau kebaikannya Rasulullah SAW bertambah sampai disebutkan ya bil khair ajwadu bil khairi mirrihil mursalah. Jadi seolah-olah diumpamakan seperti angin begitu cepatnya Rasulullah SAW ya, yaitu adalah lebih banyak mendahulukan kebaikannya ketika menemui bulan Ramadan. Hendaknya bagi kita semua sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang seharusnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka bagi kita hendaknya adalah harus mengikuti hal tersebut, meningkatkan kedermawanan kita di bulan Ramadan ini. Yang salah satunya diantaranya adalah kita harus senantiasa menginfakkan sebagai atau sebagian daripada apa yang kita miliki. Karena tidaklah rugi apa yang akan kita berikan kepada orang lain, justru akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya mereka atau harta-harta mereka fi sabilillah, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbah, diumpamakanlah seperti apa? Seperti biji. Maksudnya biji di sini apa? Ada sebuah benih yang akan ditanamkan. Ambatat sab'a sanabila, yaitu adalah yang menumbuhkan dari satu benih tersebut menjadi 7 cabang. Ya. Menjadi 7 cabang apa? Ya. Tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Lalu kemudian dari 7 tersebut setiap satu tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Maha berkehendak ya, untuk apa? Untuk melipat gandakan ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wallahu wasi'un alim. Bahwa Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ya. Ikhwatul iman yang berbahagia, dari ayat tersebut hendaknya apa? Hendaknya kita termotivasi dengan
apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah telah menjanjikan kepada kita, ya, atas apa harta yang diinfakkan di jalannya, ya, yaitu dikali 7 dikali 100. Semisal kita berinfak kepada orang lain hanya 1.000 rupiah, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi berapa? 1.000 dikali 7, 7.000. Lalu kemudian dikali 100, maka akan menjadi 700.000. Ya. Apakah kita tidak tergiur dengan hal tersebut? Ya, Masya Allah. Walaupun mungkin pada hakikatnya kita ketika di dunia tidak mendapatkan hal tersebut. Tapi coba kita renungkan bahwa apa? Bahwa kehidupan, keuntungan yang sebenarnya adalah di akhirat kelak. Dalam sebuah ayat Al-Quran juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Bahwa apa? Orang yang sudah mati, dia berharap ingin dikembalikan ke dunia barang sebentar saja. Apa yang ia harapkan? Ya, dia hanya ingin fa'asaddaqa, yaitu hanya ingin bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Itulah harapan orang-orang yang sudah mati yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, maka hendaknya bagi kita yang masih hidup saat ini, hendak berlomba-lomba. Yaitu salah satunya adalah kita harus meningkatkan kedermawanan kita, ya, di bulan Ramadan. Lalu kemudian akan menjadikan kebiasaan bagi kita pada hari apa? Yaitu ketika kita keluar dari bulan Ramadan tersebut, maka kita akan terbiasa dermawan, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, disebutkan bahwa ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya. Yang artinya adalah bahwa tidaklah, ya, dalam suatu hari yang dilalui oleh seorang hamba kecuali ada 2 malaikat yang turun, yaitu adalah untuk mendoakan. Malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti rugi. Lalu kemudian yang satunya lagi, malaikat tersebut mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang bakhil, mumsikan, yang memegang hartanya dengan erat, tidak mau disedekahkan. Talafa. Apa itu talafa? Yaitu adalah kebinasaan dan kehancuran. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita adalah termasuk kepada orang-orang yang diberikan kemudahan dan menjadikan orang-orang yang dermawan, ya, yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menginfakkannya di jalannya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.